Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wina Rahmawati, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Pada mata kuliah analisis kompleks ini, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-10 ya, dan kita akan membahas mengenai integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu integral fungsi elementer. Pada bagian diferensial fungsi kompleks telah dipelajari diferensial fungsi elementer. Sebagaimana pada kalkulus elementer, berikut ini diberikan integral fungsi elementer. Yang pertama, integral z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n tidak sama dengan min 1. Yang kedua, integral dz per z sama dengan ln z. Yang ketiga, integral e pangkat z dz sama dengan e pangkat z. Yang keempat, ada integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Lanjut ke integral fungsi trigonometri. Urutan kelima itu ada integral sin z dz sama dengan min cos z. Yang keenam, integral kotangen z dz sama dengan ln sin z. 7. Integral cos z dz sama dengan sin z. 8. Integral tan z dz sama dengan ln sekan z, yang mana sama dengan min ln cos z. 9. Integral sekan z dz sama dengan ln dikali sekan z tambah tan z, yang mana itu sama dengan ln tan dikali z per 2 tambah pi per 4. 10. Integral kosekan z dz sama dengan ln dikali kosekan z kurang kotangen z, yang mana sama dengan ln tan z per 2. Nah, di sini masih banyak lagi ya integral fungsi trigonometri dan integral fungsi-fungsi lainnya. Teman-teman bisa perhatikan pada tampilan layar berikut, yaitu terdapat 34 integral fungsi elementer. Untuk pembuktian integral fungsi elementer yang dipaparkan tadi, itu dapat dilakukan dengan pendiferensialan langsung pada ruas kanan. Prinsip yang digunakan yakni integral, yaitu balikan dari turunan. Integral-integral fungsi ini sama saja seperti integral pada fungsi real, yang membedakan hanya komponennya saja. Yang mana pada fungsi real kita gunakan x, sedangkan pada integral ini komponennya jauh lebih kompleks, yaitu terdapat bilangan real dan bilangan imajiner, yang dilambangkan dengan z sama dengan x tambah y, sehingga disebut integral fungsi kompleks. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu integral garis pada bidang kompleks. Berikut diberikan definisi dari integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T kurang dari atau sama dengan B, dan T lebih dari atau sama dengan A. GT dan HT beserta turunannya kontinu di T kurang dari atau sama dengan B, dan T lebih dari atau sama dengan A. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A, yaitu GA, HA, ke titik akhir B, yaitu GB, HB. Dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C, maka integral garis dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu integral P, X, Y dx tambah Q, X, Y dy sepanjang kurva C. Sedangkan integral garis pada bidang kompleks dari A ke B sepanjang lintasan C terhadap fungsi fz adalah integral fz dz sepanjang kurva C sama dengan integral A sampai B fz dz.
Sebelumnya telah kita pelajari bahwa syarat cukup adanya limit di suatu titik dari fz adalah bahwa fz kontinu pada titik tersebut. Syarat ini juga berlaku untuk menjamin suatu fungsi kompleks dapat diintegralkan. Jadi, jika fz analitik pada setiap titik dalam daerah D, di mana C suatu kurva yang terdapat dalam D, maka fz integrable sepanjang kurva atau lintasan C. Selanjutnya, sifat-sifat integral garis. Misalkan K bilangan konstanta sembarang dan C tambah K lintasan yang memuat kurva mulus C dan K. Selanjutnya, jika fz dan gz masing-masing dapat diintegralkan sepanjang kurva C, maka 1. Integral fz tambah gz dz sepanjang kurva C akan sama dengan integral fz dz sepanjang kurva C tambah integral gz dz sepanjang kurva C. 2. Integral K kali fz sepanjang kurva C akan sama dengan K dikali integral fz dz sepanjang kurva C, di mana K adalah konstanta. 3. Integral fz dz sepanjang C tambah K akan sama dengan integral fz dz sepanjang kurva C tambah integral fz dz sepanjang K. 4. Integral A sampai B fz dz akan sama dengan negatif integral B sampai A fz dz. 5. Integral A sampai B fz dz akan sama dengan integral A sampai M fz dz tambah integral M sampai B fz dz, di mana A, B, M adalah pada kurva C. 6. Jika M suatu bilangan positif sehingga nilai mutlak fz kurang dari atau sama dengan M untuk setiap Z di C dengan panjang busur C adalah L, maka integral fz dz sepanjang kurva C kurang dari atau sama dengan M kali L. Contoh, tentukan integral garis fungsi M x, y sama dengan x tambah y sepanjang lintasan C tambah K dengan C garis dari 0,0 ke 2,0 dan K garis dari 2,0 ke 2,2. Penyelesaiannya, seperti pada gambar kita lihat ada lintasan C dan lintasan K. Lintasan C 0,0 ke 2,0 dan lintasan K 2,0 ke 2,2. Maka C memiliki nilai Y sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2 dan X lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan K memiliki nilai X sama dengan 2 dan Y kurang dari atau sama dengan 2 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Pada kurva C kita dapati dy sama dengan 0 dan pada kurva K kita dapati dx sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari integral garis fungsi M x, y. Integral M x, y dx sepanjang lintasan C tambah K sama dengan integral M x, y dx sepanjang lintasan C tambah integral M x, y dx sepanjang lintasan K. Sama dengan integral X tambah Y dx sepanjang lintasan C. Lalu kita masukkan batas lintasannya menjadi integral 0 sampai 2 x dx. Maka didapati hasilnya 2. Lanjut, integral M x, y dy sepanjang lintasan C tambah K sama dengan integral M x, y dy sepanjang lintasan C tambah integral M x, y dy sepanjang lintasan K. Sama dengan integral X tambah Y dy sepanjang lintasan K. Lalu kita masukkan batas lintasannya yaitu 0 sampai 2. Maka menjadi integral 0 sampai 2, 2 tambah Y dy dan didapati hasilnya 6. Baiklah, cukup sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.